Bapak Ibu sekalian, di hari ini kita akan berbicara di mata kuliah Lembaga Bisnis dan Industri Halal, satu tema yaitu tentang properti syariah. Bapak Ibu sekalian, di jurusan S2, di jurusan Hukum Ekonomi Syariah pasca sarjana IKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa itu properti syariah, lalu bagaimana perkembangannya, lalu kemudian apa regulasinya. Nah, ini tentu menjadi menarik bagi kita bersama, apalagi saat ini lagi tren kira-kira properti syariah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, eh, kalau kita berbicara tentang properti syariah, maka pertanyaannya adalah apa itu properti syariah, gitu ya. Jadi apa itu properti syariah? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pengertian properti syariah atau yang biasa disebut juga dengan sebagai KPR syariah adalah skema kepemilikan rumah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Jadi KPR syariah bukanlah konsep hunian di perumahan yang ada masjidnya, sekolah tahfidnya, pengajian, warga, dan lainnya. Nah, properti syariah lebih pada skema kepemilikan. Jadi kalau ditanyakan apakah KPR syariah itu lebih pada skema kepemilikan. Yang membedakan properti syariah dengan properti konvensional diantaranya adalah aspek akad serta skema bisnis. Dalam properti syariah, konsumen bisa langsung membeli rumah pada pihak developer tanpa ada pihak ketiga seperti skema konvensional yang terdapat pihak ketiga, sehingga transaksi yang terlibat adalah murni transaksi bisnis jual beli secara kredit atau cash. Jadi tidak ada perantara ya, beda dengan kira-kira di skema konvensional. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah properti syariah ini pertama ada menggunakan bank yang kita kenal misalnya KPR syariah. Di situ ada tiga ya, ada konsumen, ada bank, ada developer syariah. Sampai situ paham kira-kira ya. Jadi kalau yang biasa yang sering kita ingat adalah kalau di dunia perbankan itulah menggunakan bank sehingga ada KPR syariah. Lalu bagaimana akad-akadnya tentu akan mengikuti akad atau fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, lalu kedua adalah tanpa menggunakan bank, yaitu hanya terjadi dua Bapak Ibu sekalian, konsumen dan developer syariah. Nah, ini menjadi menarik. Ini yang mereka selalu mengatakan no bank, no semuanya kira-kira gitu ya. Nah, jadi yang lagi tren kira-kira memang yang kedua ini ya, tapi sampai hari ini kita belum menemukan kira-kira bagaimana mekanisme mekanisme yang sempurna kira-kira dari Dewan Syariah Nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, instrumen properti syariah, instrumen dalam developer properti syariah dikenal dengan sebutan istisna, yaitu skema pesan bangun. Skema bisnis syariat di samping murabahah, saham dan salam dan lain-lainnya. Dalilnya adalah Rasulullah pernah memesan pada sahabat agar dibuatkan mimbar serta cincin secara istisna. Ya, jadi sona'a ya, jadi istisna. Dalam pengertian properti syariah, saat konsumen hendak membeli sebuah rumah, maka rumah akan bersifat inden. Ini akan menjadi fasilitas tersendiri bagi konsumen dalam melakukan customizasinya dengan desain rumah yang akan dipesan. Namun tidak semua developer properti syariah menerapkan istisna. Beberapa ada juga yang menyediakan properti ready stock. Konsumen juga bisa memilih apakah hendak membeli dengan cara kredit atau cash. Saat melakukan akad, sepakati satu harga yang dipilih dan nilainya tidak akan berubah-ubah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu apa keuntungan properti syariah ini? Nah, keuntungan properti syariah ini ya, apa keuntungannya? Pertama adalah pihak developer sudah menerapkan skema tanpa denda serta tanpa sita. Ini artinya apabila karena suatu alasan konsumen tidak dapat membayar cicilan di bulan berjalan, maka konsumen harus memberitahu developer agar developer bisa memberikan kebijakan tertentu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Dengan begini maka tidak akan ada penalti atau denda dalam bentuk apapun. Sementara skema tanpa sita adalah konsumen yang tengah berada di tengah perjalanan perjalanan tahun cicilan berjalan, tidak bisa melanjutkan cicilan perlunasan untuk membeli rumah, pihak developer tidak akan serta-merta menyita rumah. Hal ini termasuk dalam akad batil. Nah, solusinya adalah konsumen serta pihak developer akan duduk bersama untuk mencari solusi bagi masalah ini. Misalnya developer akan meminta pembeli untuk membantu proses penjualan rumah lain yang dimiliki developer agar marketing fee digunakan untuk membantu membayar cicilan.
Lalu kemudian solusi lain adalah atas kemauan konsumen sendiri akan meminta pihak developer untuk menjual rumah yang telah dibeli. Hasil penjualan digunakan terlebih dulu untuk melunasi hutang kepada developer. Barulah sisanya dikembalikan pada pihak konsumen. Sehingga keuntungan properti syariah ini diantaranya adalah tanpa riba, tanpa denda, tanpa bank, serta tanpa cita. Pembeli dapat secara langsung bertransaksi dengan developer, memilih membayar secara cicilan atau cash, dan rumah bisa secara langsung dan rumah bisa secara langsung menjadi milik pembeli tanpa adanya anggunan atau jaminan pada saat dilaksanakan akad jual beli. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, konsep properti syariah yang digaungkan di hari ini, kita bisa lihat misalnya KPR syariah itu tanpa bank. Itu adalah KPR yang memiliki konsep umum sebagai berikut. Tanpa bank, pakai bank, kira-kira ini juga menjadi menarik bagi saya teman-teman hijrah ini kira-kira gitu ya. Jadi developer tidak mengajak pihak bank untuk terlibat dalam akad jual beli. Ya, akad hanya antara Anda sebagai pembeli dengan developer. Kelebihannya tidak akan ada BI checking, proses cenderung lebih simpel dan mudah. Lalu kedua, tanpa bunga. Dia beranggapan bunga nggak boleh. Nah, biasanya cicilan rumah bersifat ini adalah flat ya setiap bulannya. Jadi tidak naik ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian pergi ke KPR, tentu bunganya akan tidak tetap kira-kira naik turun ya sesuai dengan bunga yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu kemudian opsi harga yaitu cash atau kredit itu pun sudah disampaikan nominalnya sebelum akad dan tidak akan berubah walaupun suku bunga bank naik turun. Jadi pilihan harga tergantung Anda yang menentukan. Lalu kemudian tanpa denda. Nah, biasa kan kita kena denda dan berbagai macamnya. Jadi ini luar biasa. Lalu kemudian tanpa sita. Nggak ada sita. Maka developer akan mendorong kita untuk menjual rumahnya atau dibantu dijualkan. Hasilnya sebagian untuk bayar sisa hutang. Nah ini konsepnya sama seperti yang dilakukan oleh para sahabat saat dulu kira-kira. Lalu tanpa akad bermasalah. Ya. Lalu kemudian tanpa asuransi karena mereka tidak meyakini tentang asuransi. Lalu KPR syariah adalah transaksi kepemilikan rumah yang dilakukan sesuai dengan aturan Islam. Rumah adalah salah satu bagian dari properti. Jadi KPR syariah merupakan bagian daripada properti syariah. Jadi secara umum arti properti syariah adalah properti yang memiliki konsep dan lingkungan yang Islami serta transaksi pemilikannya sesuai dengan aturan Islam. Perbedaan developer properti syariah dan konvensional. Perbedaan terletak pada akad dan skema bisnisnya. Dari aspek akad di proyek properti syariah, konsumen langsung membeli rumah kepada pihak developer tanpa adanya pihak ketiga yang terlibat. Sebagaimana dalam skema konvensional ada bank sebagai pihak ketiga. Jadi murni transaksi yang terjadi antara konsumen dan developer adalah transaksi bisnis jual beli, baik secara individu, baik secara cash maupun kredit. Instrumen yang digunakan di proyek ini adalah dalam istilah fikih adalah dikenal dengan istilah istisna. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siapa yang membutuhkan properti syariah? Seluruh umat yang beragama membutuhkan perumahan dengan pembelian syariah. Agama Kristen dan Nasrani karena tercantum dalam kitab masing-masing bahwa riba itu dilarang. Lalu kemudian investasi aman dan nyaman untuk di dunia. Jadi ini luar biasa ya. Ya investasi aman dan nyaman untuk dunia dan akhirat serta insya Allah menjadi jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Lalu menciptakan rumahku surgaku yang sebenarnya dan tercipta kenyamanan tinggal ya di dalam rumah serta perkembangan anak yang baik. Dan yang terakhir adalah seorang dengan kemampuan membeli rumah tetapi tidak bisa membeli kepada bank ya, tidak lolos BI checking. Nah, ya tentu ini menjadi beban ya sehingga tanpa BI checking, tanpa kemudian ya syarat-syarat lain tidak dibutuhkan. Jadi ini membuat dia tertarik kira-kira konsep itu. Lalu kemudian Asosiasi Properti Syariah di Indonesia, ada Real Estate Indonesia, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, APERSI, asosiasi mereka bernama Developer Property Syariah Indonesia. Lalu kemudian CEO PT Syariah Greenland dan dirawat Rumah Sakit Syariah Indonesia didirikan oleh Adit Tobing pada pertengahan 2014. Nah, Bapak Ibu bisa juga lihat datanya di itu. Nah, lalu peraturan hukum properti syariah Indonesia.
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Permen 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR atau KPRS syariah bersubsidi. Lalu kemudian Fatwa DSN MUI nomor 4 ya. Fatwa DSN UI nomor 4 DSN MUI 4 2000 tentang murabahah. Lalu 6 aspek hukum dalam lingkungan bisnis properti. Yang pertama, pastikan hukum pertanahannya agrarianya. Jangan sampai nanti beli tanah 2 kali dan berbagai macam. Lalu hukum administrasi, masalah perizinan, hukum bangunan, konstruksi, hukum perpajakan, perlindungan konsumen, ada perjanjian. Ya. Lalu kemudian perkembangan properti syariah syariah. Di sini properti syariah di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan tumbuh semakin signifikan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan. Porsi pembelian rumah melalui sistem syariah porsi pembelian properti melalui sistem syariah meningkat sebesar 11,23%. Ini masih data lama. Berdasarkan statistik Bank Indonesia per triwulan 1 2018 saja persentase masyarakat menggunakan KPR. Nah, ya saya pikir naik ya jumlahnya meskipun saat ini kita di tengah pandemi. Saya pikir itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya pikir sudah terbuka lah. Jadi ada 2, yang satu adalah bentuknya KPR, yang satu adalah kepemilikan. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ingin ditanyakan kira-kira. Silakan. Ya, saya pikir cukup. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari makalah ini.